Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang saya hormati, Ananda sekalian yang Ibu banggakan. Baik, pada hari ini bersama saya Asmawati Ilyas akan membawakan materi pelajaran kimia. Baik Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang hukum Faraday yang pertama. Baik, tentu Ananda sekalian masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya tentang sel elektrolisis. Bagaimana reaksi yang terjadi pada elektroda, yaitu pada katoda dan anoda. Masih ingat dengan istilah KNAPL, yaitu katoda negatif, anoda positif. Itu trik ya. Atau Ibu berikan satu lagi trik, yaitu dengan istilah karemin. Katoda mengalami reduksi dan bermuatan negatif pada elektrolisis. Jadi itu satu kunci, kata kunci untuk Ananda sekalian pahami. Walaupun cuma satu, misalkan karemin, yang penting mudah teringat ya. Jadi itu istilah untuk mengingat lebih cepat. Oh, kalau misalkan terjadi elektrolisis berarti katodanya mengalami reduksi dan bermuatan negatif. Baik, Ananda sekalian. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata generator listrik itu menggunakan prinsip sel elektrolisis dan pertama kali ditemukan oleh Tuan Michael Faraday. Jadi Tuan Michael Faraday ini menciptakan generator listrik pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia hingga penemuan nantinya tentang induksi elektromagnetik. Jadi yang pertama kali ditemukan oleh beliau adalah generator listrik. Jadi Ananda sekalian pada kehidupan sehari-hari tentu pernah melihat yang namanya generator listrik ya. Nah, ternyata generator listrik ini menggunakan prinsip elektrolisis. Baik, Ananda sekalian pada pertemuan kali ini apa yang ingin kita capai? Jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Ananda sekalian dapat menghitung besaran-besaran terkait hukum Faraday yang pertama. Baik, kita masuk pada pembahasan kita. Nah, apa sih itu hukum Faraday? Jadi hukum Faraday itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai dasar elektromagnetisme yang merupakan proses perubahan kimia menghasilkan arus listrik maupun sebaliknya. Jadi sebaliknya tentu dari arus listrik terjadi perubahan kimia. Nah, hukum ini dikemukakan oleh Tuan Michael Faraday, seorang ilmuwan asal Inggris yang bekerja dalam bidang elektrolisis. Nah, kemudian hukum Faraday ini ada dua ya. Yang pertama yang diistilahkan hukum Faraday 1 dan ada nantinya hukum Faraday 2. Pada pembahasan kita kali ini kita akan fokus pada hukum Faraday yang pertama. Nah, bagaimana bunyi hukum Faraday yang pertama? Dikatakan bahwa
jumlah massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda, baik katoda maupun anoda ya, selama elektrolisis itu disimbolkan W. Kemudian itu berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis yang disimbolkan Q. Nah, berarti kita bisa rumuskan bahwa W ini sebanding dengan nilai Q. Nah, Anda sekalian, jumlah muatan listrik yang digunakan Q ini sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik, yaitu I, dan selang waktu T. Nah, dirumuskanlah Q sama dengan I kali T. Baik. Nah, Anda sekalian, berdasarkan eksperimen bahwa 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday yang memiliki muatan listrik sebesar 96.500 kolom. Jadi hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi Q itu sama dengan Ne dikali Faraday, ya. Jadi F itu, kalau misalnya Faraday, kita mau menentukan nilai Faraday, berarti Q dibagi dengan nilai Ne. Nah, Q tadi dari persamaan pertama, Q sama dengan I kali T, berarti kita bisa tuliskan F sama dengan Q per Ne sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, baik. Sehingga kita bisa menggabungkan dengan rumus yang pertama tentang massa, yaitu E dikali Faraday. Nah, sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, Anda sekalian, nah, boleh diperhatikan di sini ada E. Nah, E di sini adalah massa ekivalen. Kenapa mesti diperhatikan massa ekivalen? Karena kita juga mesti memperhatikan nantinya zat-zat yang mengalami elektrolisis. Jadi, nilai massa ekivalen ini sangat penting. Baik, kita akan lanjut. Nah, jadi dari rumus tadi, W sama dengan E kali F sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Nah, nilai E sendiri itu atau massa ekivalen itu ditentukan dengan menggunakan rumus AR atau massa atom relatif dibagi dengan valensinya. Ya, jadi di sini yang dimaksudkan nilai valensi di sini nilai N. Jadi kalau misalkan kita mau gabungkan, berarti W sama dengan, kita masukkan nilai AR dibagi N ini untuk menggantikan nilai E pada rumus ini. Jadi kita bisa tuliskan AR dikali I dikali T dibagi N dikali 96.500. Baik. Nah, W itu adalah massa zat yang dihasilkan atau biasanya dikatakan diendapkan ya. Satuannya adalah gram. Kemudian E di sini adalah massa ekivalen dari zat. Kemudian I adalah kuat arus dalam satuan ampere. Kemudian T adalah waktu dalam satuan detik. Nah, AR adalah massa atom relatif dan N adalah valensi zat. Perlu Anda perhatikan di sini nilai N, misalkan pada suatu zat ya, misalkan untuk Fe, kita mau tentukan valensi dari Fe, tapi dia membentuk senyawa FeCl2. Berarti valensi Fe di sini kita perhatikan berdasarkan muatannya atau bilangan oksidasinya. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Berarti N di sini sama dengan 2. Jadi seperti itu ya, Anda sekalian. Baik. Nah, untuk lebih memahami, kita lanjut pada contoh soalnya. Baik, untuk contoh soal yang pertama.
larutan perak nitrat AgNO3 itu dielektrolisis dengan arus searah sebesar 0,5 ampere. Jika waktu yang digunakan untuk elektrolisis tersebut adalah 40 menit, berapakah massa perak yang berhasil diendapkan di katoda? Nah, ArAg di sini adalah 108. Ya, 108. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Nah, yang diketahui kita lihat. Nah, 0,5 ampere berarti itu adalah nilai kuat arusnya atau nilai I. Kemudian kita bisa lihat lagi AR-nya Ag. Nah, kemudian ada 40 menit. Nah, kita tuliskan dulu ya apa yang diketahui dari soal. Baik. Nah, diketahui di sini adalah kuat arus sama dengan 0,5 ampere. Kemudian waktunya sama dengan 40 menit. Ingat, waktu yang digunakan di sini adalah dalam satuan detik. Berarti yang 40 menit ini tentunya Anda semua paham ya, kita kalikan 60 sehingga diperoleh 2400 detik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa dari Ag yang dihasilkan atau yang mengendap di katoda. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Tentu langkah pertama, kita lihat dulu untuk AgNO3. AgNO3 di sini kita lihat Ag+, ini menghasilkan Ag+ ditambah NO3-. Berarti Ag di sini memiliki nilai N sama dengan 1 atau valensinya Ag di sini adalah 1. Ya. Nah, kemudian tadi diketahui AR dari Ag adalah 108. Berarti kita sudah mengetahui nilai valensinya sama dengan 1, AR-nya sama dengan 108. Berarti kita bisa menghitung massa ekivalennya, yaitu AR dibagi dengan valensinya. Ya, hasilnya adalah 108. Nah, setelah didapatkan nilai ekivalen, tentu kita lebih mudah menentukan berapa massa dari Ag yang diendapkan. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan, W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Nah, tentu kita masukkan tadi nilai E yang sudah kita hitung adalah 108. Kemudian 0,5 ini adalah ingat kuat arus tadi. Kemudian 2400 adalah waktunya, sehingga diperolehlah hasilnya adalah 1,34 gram. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Ananda bisa dipahami? Nah, untuk soal yang kedua, hitunglah waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Cu sebanyak 6,4 gram dari elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan arus 2 ampere. Jika diketahui ArCu sama dengan 64 dan F sama dengan 96.500 kolom per mol. Nah, tentu dari soal ini Ananda bisa memperhatikan apa saja yang diketahui. Nah, di sini dari soal sudah diketahui 6,4 gram. Berarti sudah jelas W diketahui di sini. Nah, yang ditanyakan malah adalah waktunya. Waktunya, ya. Kemudian yang diketahui juga adalah kuat arusnya. Baik, kita selesaikan dulu. Tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah kuat arus sama dengan 2 ampere. Kemudian massa adalah 6,4 gram. Dan yang ditanyakan adalah waktu. Ya, tentunya waktu yang nantinya ditanyakan dalam satuan detik. Baik, kita buat penyelesaiannya. Nah, yang pertama sama kita uraikan dulu tadi reaksinya bahwa CuSO4 itu untuk menentukan nilai valensi dari Cu, karena yang ditanyakan tadi di sini adalah
berapa waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Cu ya. Jadi tentu kita butuhkan berapa valensi dari Cu dalam CuSO4. Nah, di sini sudah terlihat jelas Cu2+, berarti Ananda sudah pasti bisa menebak berapa nilai N-nya. Ya, jadi N-nya sama dengan 2. Ya, berdasarkan dari bilangan oksidasi atau muatannya. Nah, sekarang dari soal tadi sudah diketahui AR dari Cu adalah 64. Berarti untuk menentukan nilai massa ekuivalennya, nah, kita tinggal membagi antara massa atom relatif dibagi dengan valensinya, yaitu 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32. Jadi kita sudah dapatkan nilai E atau massa ekuivalennya sama dengan 32. Nah, sekarang kita masukkan dalam rumus hukum Faraday yang pertama tadi bahwa W sama dengan E dikali I kali T dibagi 96.500. Nah, kita masukkan karena diketahui dari soal tadi nilai massa atau W, maka kita masukkan dalam rumusnya 6,4 gram sama dengan 32 dikali 2 kali T dibagi 96.500. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa buat perkalian silang ya, karena nantinya yang ditanyakan adalah nilai T. Berarti 6,4 nanti kita kalikan dengan 96.500. Kemudian 32 kali 2 sama dengan 64. Jadi hasilnya adalah T di sini sama dengan 6,4 kali 96.500 dibagi dengan 64. Nah, di sini coba perhatikan. 6,4 kita lingkarin 64, tentu mudah sekali ya membaginya, hasilnya sama dengan 0,1. 0,1. Jadi 0,1 dikali 96.500 hasilnya adalah 9.650 detik. Nah, untuk soal yang ketiga ada bentuk soal yang berbeda dari soal pertama dengan soal yang kedua ya. Arus listrik sebesar 0,02 Faraday dialirkan ke dalam 100 ml larutan KCl. Apabila volume dianggap tetap, hitunglah pH larutan yang dihasilkan. Nah, untuk soal yang ketiga ini berbeda dari soal yang pertama dengan kedua karena di sini dihubungkan dengan nilai pH larutan. Ternyata yang ditanyakan adalah pH dari larutan. Baik. Nah, di sini yang diketahui sudah jelas adalah ya, nilai Faraday sama dengan 0,02. Ya, diketahui dari soal nilai Faraday sama dengan 0,02, kemudian volumenya adalah 100 ml. Nah, 100 ml ini kita ubah dalam satuan liter menghasilkan 0,1 liter. Semuanya paham ya kalau tentang ini? Berarti dari mililiter kita ubah menjadi liter, yang 100 itu kita bagi 1000. Oke, baik, kita lanjut bagaimana pembahasannya mengenai hal ini jika ternyata yang ditanyakan adalah nilai pH larutan. Baik. Nah, sama pada soal yang sebelumnya dulu, untuk yang langkah pertama kita perhatikan. Jadi karena yang ditanyakan di sini adalah pH larutan, maka kita hubungkan dengan konsentrasi larutan. Ya, konsentrasi larutan karena nantinya kalau pH berarti ada konsentrasi asam atau konsentrasi basa ya. Baik. Jadi W sama dengan E kali F. Kita ambil dari rumus pertama, hukum Faraday yang pertama. Nah, kemudian kita jabarkan nilai E tadi sama dengan AR dibagi N dikali Faraday. Ya. Nah, berarti kalau kita gabungkan, tadi saya ambil perkalian seperti ini, perkalian silang. Jadi misalnya kita gabungkan W dibagi AR, ya. W dibagi AR berarti massa dibagi AR sama dengan Faraday dibagi dengan valensinya. Ya, masih ingat Ananda tentang rumus massa molar ya? Jadi untuk menentukan mol adalah massa dibagi dengan AR. Itu sama dengan mol, ya.
Baik, jadi nilai W sama dengan W dibagi AR ini atau massa dibagi AR ini kita ganti dengan mol. Jadi mol sama dengan Faraday dibagi dengan valensinya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita hubungkan dengan soal yang tadi. Kita kembali pada soal yang tadi. Jadi KCl dia di sini larutan KCl. Nah, KCl itu kan K plus ditambah Cl min. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini karena yang dibahasakan adalah larutan KCl. Ingat pada pembahasan yang sebelumnya tentang elektrolisis larutan dan elektrolisis leburan, mesti diperhatikan perbedaannya. Ketika dia larutan berarti ada air yang berperan di dalamnya, di dalam proses elektrolisis ini. Nah, kemudian karena di sini kationnya adalah K, berarti di katoda yang mengalami elektrolisis, ya kita lihat di K plus ini. Nah, kemudian kalau dari reaksinya di sini N sama dengan 1, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tadi yang mengalami elektrolisis adalah larutan KCl. Berarti pada katoda nantinya itu yang mengalami reduksi adalah airnya. Ya, pada pembahasan sebelumnya tentunya Ananda sudah paham ya mengenai elektrolisis dari larutan. Nah, sekarang kita lihat reaksinya pada katoda. Di sini 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Ya, berarti di sini nilainya tadi untuk mol kan sudah diketahui tadi nilai mol sama dengan Faraday dibagi valensi ya. Faraday dibagi dengan valensinya. Berarti kita menggunakan valensi dari air. Tadi kalau valensi dari K itu cuma 1, tapi yang harus diperhatikan adalah karena elektrolisis larutan, berarti yang mengalami elektrolisis di katoda adalah airnya. Jadi N di sini sama dengan 2, berarti 0,02 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,01 mol. Nah, sekarang berarti karena di sini koefisiennya OH di sini kita lihat yang dihasilkan dari elektrolisis pada katoda adalah OH, berarti bersifat basa. Maka di sini koefisiennya 2 jadi 0,01 kita kali 2 hasilnya adalah 0,02 mol. Ya. 0,02 mol. Nah, dari sini kita bisa menghitung konsentrasi OH-. Karena ingat larutan tadi yang dihasilkan pada elektrolisis pada katoda ternyata bersifat basa. Berarti yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Menggunakan rumus mol per volume yaitu 0,02 dibagi 0,1, hasilnya adalah 0,2. Kita bentuk eksponen 2 kali 10 pangkat min 1. Saya kira sudah jelas untuk sampai di sini ya penentuan konsentrasi OH-. Baik, kita lanjut pada penentuan nilai pH-nya. Nah, karena konsentrasi OH- tentu yang kita cari terlebih dahulu adalah pOH-nya. Jadi pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, sehingga pOH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti tentu diperoleh nilai pOH sama dengan 1 min log 2. Ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai pH. Masih ingat ya, pH berarti 14 dikurang nilai pOH, maka hasilnya adalah 13 ditambah log 2. Jadi Ibu perjelas saja di sini. Masih ingat ya rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi hasilnya adalah 13 ditambah log 2. Baik, karena kita terbatas oleh waktu, demikian pembahasan dari Ibu pada pertemuan kali ini. Nah, Ananda sekalian, tidak lantas membuat kita langsung sukses, tetapi kebanyakan orang sukses itu adalah pelajar yang sejati.
salam dan bahagia. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School.